Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom manusia alam perkasa. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk kesempatan hari ini kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi ya Tuhan untuk menyembah, memuji Engkau. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami ya Tuhan. Baik kami yang ada di rumah, baik kami ada di tempat ini, sama-sama Roh Kudus mengalir di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Beri kami sukacita untuk kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Kami mau menaikkan penyembahan kami, pujian kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan lewat dari puji-pujian kami. Biarlah Engkau bertakhta dalam pujian kami. Biarlah dengan sukacita kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Pemenang dalam segala
kita persiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau menerima firman Tuhan. Persiapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami membuka hati pikiran kami untuk mendengar, untuk menerima firman-Mu. Olehnya Roh-Mu yang kudus mencerai hati pikiran kami dan mengukirkan firman-Mu di hati kami. Sehingga sungguh firman-Mu menguasai kami dan bertumbuh, berakar dan berbuah dan berdampak di hidup kami dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu ini. Roh Kudus memimpin, mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, Allah ingin terlibat di dalam seluruh segi hidup kita. Allah kita adalah Allah yang maha baik, Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tidak ada kejahatan, tidak ada kecurangan pada dirinya. Dia mengasihi kita dengan kasih sepenuh-penuhnya untuk kebaikan kita. Memenuhi tujuan dia menciptakan kita agar kita memuliakan namanya. Untuk bisa memuliakan nama Allah, tentu kita pasti dan harus mengalami kebaikan Allah yang penuh. Sebab di dalam kebaikan yang kita terima dari Allah lah, kita dapat memuliakan Allah sepenuh-penuhnya. Sekali lagi, teguhkan, ingat senantiasa bahwa Tuhan Allah kita yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang begitu mengasihi kita dan dia ingin terlibat penuh di dalam seluruh hidup kita. Dan salah satu keterlibatan Allah di dalam hidup kita sebagai umatnya adalah dia bekerja melalui iman. Dia bekerja melalui firman-Nya. Dia bekerja melalui Roh-Nya. Jadi dengan kata lain Bapak Saudaraku, sungguh Allah ingin supaya seluruh hidup kita mengalami kasih dan kuasa-Nya ketika kita memiliki iman, ketika kita memiliki firman-Nya. Ketika kita hidup bersatu dalam kesatuan dengan Roh-Nya, maka kita pasti mengalami intervensi dari Tuhan Allah dalam hidup kita. Nah, berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi Bapak Saudaraku, secara khusus pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang akan mengajari kita bagaimana membuat iman kita bekerja dengan efektif, yaitu melalui kasih. Iman yang bekerja melalui kasih. Kebenaran ini terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian secara khusus di bagian B. Tapi saya bacakan keseluruhan ayat ini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Hanya iman yang bekerja melalui kasih. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, iman itu salah satu cara membuat dia bekerja dengan efektif adalah melalui kasih. Melalui kasih. Jadi dengan kata lain, perenungan kita adalah bagaimana membuat iman kita itu bekerja sesuai dengan kuasa yang dimiliki oleh iman itu. Bagaimana kita bisa membuat iman itu bekerja begitu efektif
Sehingga kita mengalami intervensi, mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di hidup kita. Dan salah satunya adalah melalui kasih. Iman bekerja melalui kasih atau iman bekerja melalui atau oleh kasih. Para kekasih Kristus, bagaimana membuat hal ini bisa terjadi? Secara sederhana dan simple, ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Bagaimana membuat iman kita bisa bekerja melalui kasih. Yang pertama adalah Bapak Saudaraku, mari kita pahami iman itu secara benar dan objektif dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandangnya Allah. Menurut apa yang Alkitab ajarkan kepada kita secara keseluruhan, memahami iman itu secara benar dan objektif dari sudut pandang apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari Alkitab ini. Para kekasih Kristus, iman adalah sesuatu yang memiliki kuasa yang supranatural. Iman itu memiliki kuasa yang sangat hebat sesuai dengan kehebatan yang dimilikinya, yaitu kuasa Allah. Nah, hal ini dapat kita pahami mengapa iman itu memiliki kuasa yang sangat supranatural, karena iman itu, saudaraku dikasih Tuhan, iman itu tidak bisa terlepas dari diri Allah itu sendiri. Iman itu tidak bisa lepas dari Allah itu sendiri. Bahkan dengan tepat Alkitab mengatakan iman itu berasal dari firman Allah, dan Allah, firman Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku, iman adalah bagian dari diri Allah itu juga. Dari sinilah kita harus sadar para kekasih Kristus bahwa iman itu tidak di dalam kendali manusia. Iman itu sepenuhnya di bawah kendali dari Allah itu sendiri. Jadi dengan simpel di poin pertama ini, bagaimana kita memahami iman itu secara benar dan objektif, pahamilah bahwa iman itu memiliki kuasa supranatural. Kenapa? Karena iman itu berasal dari Allah. Iman itu berasal dari firman Allah. Iman itu tidak bisa terlepas dari pribadi Allah itu sendiri. Ini berarti, ini memberikan kepada kita sebuah konsekuensi dasar yang harus kita miliki, bahwa iman itu tidak dibawa kendali manusia. Iman itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi sepenuhnya iman itu berada di dalam kendali Allah itu sendiri. Iman itu sepenuhnya dikendalikan oleh Allah. Para kekasih Kristus, jadi dari sini jugalah kita mengetahui bahwa iman itu tidak bisa gagal. Iman itu tidak mungkin gagal karena Allah itu tidak mungkin gagal. Dan Allah itu tidak bisa gagal. Para kekasih Kristus, dari poin pertama ini mari kita benamkan di hati kita, di pikiran kita, secara tepat dan benar tentang apa yang dimaksud dengan iman dari sudut pandangnya Tuhan, dari sudut pandang yang diajarkan Alkitab kepada kita. Iman itu memiliki kuasa supranatural sesuai kuat kuasa yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Karena iman itu tidak pernah bisa terlepas dari Allah. Karena itu iman itu tidak berada di bawah kendali manusia, tapi sepenuhnya di bawah kendali Allah. Karena hal inilah iman itu tidak bisa gagal. Nah, secara kita memahami hal ini saudaraku, maka sekarang kita boleh memantapkan hati kita. Ketika kita memiliki iman ini, maka kepastian itu akan menjadi milik kita. Untuk itu, poin yang kedua menjadi penting, membuat iman itu bekerja adalah dengan memiliki kasih Allah dan hidup dalam kasih itu. Iman bekerja melalui kasih. Dengan kata lain, untuk membuat iman itu bekerja dengan efektif, bekerja dengan aktif sesuai dengan kuat kuasa yang dimiliki oleh iman itu. Milikilah kasih Allah dan hiduplah oleh kasih Allah itu sendiri. Nah, bagaimana iman itu bisa bekerja efektif melalui kasih? Nah, untuk itu saudaraku, saya ajak kita melihat pengertian definisi kasih yang Alkitab ajarkan kepada kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7 yang memberitahu kepada kita karakteristik
atau ciri-ciri dari kasih yang berasal dari Allah itu. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 7 berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih tidak megah diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia atau kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Para kekasih Kristus, mengapa iman itu bisa bekerja dengan efektif melalui kasih? Karena kasih itu memiliki karakteristik yang berasal dari Allah. Kasih itu memiliki sifat-sifat yang membuat Allah itu bisa bekerja dengan efektif di dalam hidup orang-orang yang memiliki kasih itu. Dengan kata lain para kekasih Kristus, ketika kita memiliki kasih Allah dan hidup dalam kasih Allah, maka pijakan dasar iman kita akan bekerja dengan baik. Sekali lagi, pijakan dasar dari iman kita untuk bekerja adalah hidup oleh kasih Allah, hidup dalam kasih Allah. Mengapa kasih Allah menjadi pijakan dasar bagi iman itu bekerja? Pertama, karena kasih Allah itu karakter dasarnya adalah kebenaran. Artinya orang yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasihnya itu tidak akan menggunakan imannya itu secara tidak benar. Secara arogan, secara tidak pada tempatnya, tidak akan. Karena kasih itu karakter dasarnya adalah kebenaran. Kasih itu adalah karakternya Allah. Sifat Allah adalah benar. Orang yang memiliki kasih Allah, hidup oleh kasih Allah, tidak akan menggunakan imannya dengan cara yang tidak benar. Untuk memperoleh penjelasan di poin pertama ini, mari kita melihat satu kisah yang tercatat dalam Lukas pasal 9, saudaraku, dikasih Tuhan, ayat 51 sampai dengan 56. Lukas 9, 51 sampai 56, demikian firman Tuhan. Ketika hampir genap waktunya bagi Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika kedua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu Saudaraku, dalam peristiwa ini kita mendapati Yakobus dan Yohanes seolah-olah dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan keegoisannya untuk melakukan sebuah hal yang besar untuk mencapai tujuannya. Sehingga orang Samaria itu bersedia menyambut akan kedatangan mereka atau melewati tempat mereka. Tetapi secara tepat Tuhan Yesus mengatakan dan Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Kenapa? Iman itu tidak bisa digunakan dengan cara yang tidak benar. Tetapi kita orang-orang yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasih Allah itu yang dasarnya adalah kebenaran, pasti tidak akan menggunakan imannya secara tidak benar. Dengan kata lain, orang yang memiliki kasih dari Allah berarti dia pasti bisa membuat imannya bekerja dengan efektif. Dan dia pasti menggunakan imannya dengan benar.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin yang kedua, mengapa kasih Allah menjadi pijakan dasar bagi iman itu untuk bekerja dengan efektif? Yang kedua adalah karena kasih Allah itu murni dan tidak egosentris. Kasih itu tidak berpusat kepada manusia itu yang bersifat egoistis, tetapi berpusat kepada Allah, God center. Para kekasih Kristus, artinya orang yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasih itu tidak akan tergerak oleh kepentingan dirinya yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita hidup oleh kasih Allah, kita memiliki kasih Allah, kita tidak akan menggunakan iman kita itu bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Kita tidak akan menggunakan iman itu hanya sebatas untuk memuaskan ego sentris kita, egoistis kita. Tidak, para kekasih Kristus. Jadi sekali lagi saudaraku, karena kasih Allah itu murni dan tidak egosentris, tetapi berpusat kepada Allah. Artinya kita yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasih itu tidak akan tergerak oleh kepentingan diri yang egoistis yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam mengaktifkan iman itu. Dengan bahasa yang lebih sederhana, saudara-saudaraku, ketika kita memiliki kasih Allah dan hidup dalam kasih Allah itu, kita tidak akan menggunakan iman itu bersifat egoistis hanya untuk mementingkan diri kita semata-mata di luar kehendak Allah. Tidak, tetapi akan menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu ketika saya mengatakan ini Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak berarti iman itu tidak bisa bekerja ketika hal itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Iman itu akan bekerja dalam hidup kita secara pribadi ketika hal itu berkenan untuk kemuliaan Allah. Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan kemanusiaan yang di luar kehendak Allah. Yang saya sebut dengan bersifat egosentris itu atau bersifat egoistis itu secara duniawi. Tetapi ketika hal-hal berkenan dengan diri kita, di mana itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti itu adalah dalam rangka tidak bertentangan dengan apa yang disebut dengan kasih Allah itu murni dan bersifat God center itu, berpusat kepada Allah. Para kekasih Kristus. Jadi prinsipnya di poin yang kedua ini, kita yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasih Allah itu, kita tidak akan menggunakan iman itu secara tidak benar untuk memuaskan kesombongan diri, tidak. Tapi kita akan menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Dan kalaupun itu berkenaan dengan diri kita, maka itu berguna bagi diri kita, itu pun dalam rangka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih Allah itu murni dan dia berpusat kepada Allah. Nah untuk itu saudaraku, saya ajak kita melihat sebuah kasus dalam poin kedua ini yang tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kisah ini buat kita. Lukas pasal 7 ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu.
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hambanya itu telah sehat kembali. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kisah ini kita mendapati bagaimana seorang perwira Romawi ini memiliki sebuah kasih yang murni. Kasih yang murni. Coba kita perhatikan di ayat yang kedua memberitahu kepada kita bahwa ia mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Dia mempunyai seorang pembantu, seorang budak yang sangat dikasihinya. Tentu saudara-saudaraku, seorang majikan yang mengasihi budaknya, tentu dia tidak punya sebuah dasar kesombongan di dalamnya. Karena tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan dari budaknya, saudara-saudaraku. Dan budak itu miliknya dia. Tapi kalau ada seorang tuan yang begitu mengasihi budaknya, tentu sebuah kasih yang murni adanya. Sebuah kasih yang tulus. Sebuah kasih yang tulus. Seorang hamba yang sangat dihargainya. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima, kita mendapati bahwa perwira ini juga memberi kasih kepada umat Tuhan. Dia ikut membantu membangun tempat ibadah mereka. Dikatakan kepada kita bahwa ayat yang keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, perwira ini betul-betul bukan saja dia memiliki kasih kepada hambanya dengan tulus, tapi dia juga memiliki kasih terhadap sesamanya, terlebih terutama dalam konteks dia mengasihi umat Tuhan. Dia ikut menunjukkan kasihnya dengan beri dukungan membangun tempat ibadah kepada Allah. Buat seorang bangsa, bukan orang bangsa Yahudi lalu membantu membangun rumah peribadatan mereka, tentu ini bukan sebuah hal yang lazim bagi kebanyakan orang. Para kekasih Kristus. Jadi kita mendapati seorang perwira ini memiliki kasih yang tulus, kasih yang murni kepada hambanya dan kepada orang Israel, kepada sesamanya terutama ditujukan tentu karena kepada Allahnya Israel yang sudah dia kenal secara global, atau dia mendengar betapa Allah itu adalah Allah yang mengasihi umatnya. Karena itu saudaraku, dia juga ada ketika dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dia menaruh percaya kepada Yesus ini, kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias itu. Itu sebabnya dikatakan kepada kita, dicatat bahwa ketika dia mendengar bahwa utus mau datang ke rumah ini, mengatakan dia tidak layak menerima Tuhan dalam rumahnya. Karena dia menyadari tentang dirinya. Selain karena orang Israel tidak bergaul dengan orang non-Yahudi, tapi juga pasti karena dia merasa dia tidak pantas menyambut sosok pribadi yang hebat itu. Dan dia menyampaikan sebuah ucapan iman yang luar biasa. Dia mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Hambaku akan sembuh. Dan kita mendapati saudaraku, Tuhan Yesus mengakui dan meneguhkan iman dari seorang perwira ini saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Para kekasih Kristus. Jadi kasih itu menjadi pijakan dasar bagi iman untuk bekerja. Karena dalam kasih itu ada kemurnian. Dia tidak bersifat egosentris, tapi dia berpusat bagi Allah dan bagi sesamanya. Dan kita melihat peristiwa ini terlihat di dalam hidup perwira orang Romawi ini.
Dia memiliki kasih kepada sesamanya dengan tulus. Dan dia juga mengasihi Allah dengan mengasihi umatnya. Bahkan dia menyatakan imannya kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu lihat betapa luar biasanya landasan kasih itu menjadi hal yang sangat baik bagi iman itu bekerja dengan efektif. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Mengapa kasih Allah itu menjadi pijakan dasar bagi iman itu bekerja dengan efektif? Kaitan dengan yang kedua adalah tentu yang ketiga adalah karena kasih Allah itu tulus. Artinya orang yang memiliki kasih Allah dan hidup oleh kasih itu tidak akan menggunakan iman itu untuk memamerkan kehebatan dirinya. Tidak untuk menunjukkan dirinya hebat. Tidak untuk memuaskan kesombongannya. Tidak, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi karena dorongan kasih kepada Allah dan kasih bagi sesamanya. Iman yang tulus itu membuat bekerja efektif karena dasarnya kasih yang tulus itu. Para kekasih Kristus. Poin yang ketiga ini contoh kasusnya sangat terlihat jelas dalam kehidupan pribadi Tuhan Yesus dalam melayani umat Tuhan. Saya kutip beberapa bagian yang dicatat di dalam Alkitab kepada kita yang menyatakan dengan satu kalimat yang sangat jelas mengatakan Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan dia melakukan perkara-perkara ajaib. Dia memanifestasikan iman itu, kuasa firman-Nya itu. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dalam Matius pasal yang ke-9, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, Matius pasal yang ke-9 memberitahu kepada kita dengan jelas tentang hal ini, Saudaraku dikasih Tuhan. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 berkata demikian, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat orang Israel yang tidak punya gembala, dia mengatakan kepada kita di ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuain memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Di contoh pertama ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melihat umatnya yang tidak punya gembala, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya kira menyampaikan sebuah pernyataan supaya kita meminta kepada Tuhan yang punya tuayan mengirim gembala-gembala untuk menggembalakan domba-dombanya. Matius 14 ayat yang ke-14. Matius 14, saudaraku dikasih Tuhan, ayat yang ke-14. Mengatakan kepada kita ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Belas kasihanlah yang menggerakkan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, melakukan mujizat itu. Belas kasihan. Di dalam belas kasihan itu ada ketulusan, kemurnian. Kalau Tuhan itu dia berpusat untuk melakukan kehendak Bapaknya, dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Kalau kita, Bapak Saudaraku, kasih yang tulus itu kita tujukan kepada untuk kemuliaan Allah, untuk menyatakan kasih kita kepada sesama dalam rangka untuk memuliakan Allah. Kasih itu tulus. Di Matius pasal yang ke-15 ayat 32 mencatat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kuasanya ketika ia berbelas kasihan. Matius 15 ayat yang ke-32. Matius 15 ayat yang ke-32 ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Alkitab mencatat kepada kita di 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Lalu Tuhan membuat mujizat
memberi makan mereka yang berjumlah 4.000 orang lebih. Karena belas kasihan menggerakkan Tuhan Yesus melakukan sebuah perkara yang ajaib bagi umatnya. Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Tuhan Yesus sebelum menyembuhkan orang buta yang datang kepadanya, Alkitab mencatat dia tergerak oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Belas kasihan menggerakkan Tuhan Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang buta yang datang kepadanya. Markus pasal 1 ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika orang kusta datang kepada Tuhan, yang seharusnya mereka tidak boleh mendekat kepada Tuhan karena najis menurut hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak menjaga jarak dengan orang kusta itu. Malahan dia menjamah orang kusta itu dan menyembuhkan, mentahirkan orang kusta itu. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Contoh yang terakhir saudaraku, Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Saya baca dari 11 saudaraku, kisah tentang Tuhan membangkitkan seorang anak muda. Lukas 7 ayat 11, ketika Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi 13 pencatat dengan jelas, ketika Yesus Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia membangkitkan anaknya yang tunggal yang masih muda yang telah meninggal itu. Para kekasih Kristus. Jadi kita mendapati dengan jelas landasan membuat iman itu bekerja dengan efektif sedang kuat kuasa dimilikinya, sedang kuasa Allah adalah kasih Allah yang menguasai kita. Ketika kita dikuasai oleh kasih Allah dan hidup dalam kasih itu, maka firman iman yang menjadi milik kita itu akan aktif bekerja sedang kuat kuasa Allah itu. Karena dalam kasih inilah tidak ada kesombongan, tidak ada ketidakbenaran, tidak ada ketidakmurnian, tidak ada ketidaktulusan. Tapi yang adalah kemurnian kebenaran. Pertama-tama kasih kepada Tuhan. Kemudian kasih kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita memiliki kasih yang demikian, Bapak Ibu Saudaraku, maka iman yang Bapak Ibu sudah bangun di dalam hidupmu sejak ketika kau bertuhankan Tuhan Yesus akan bekerja dengan efektif dan terus bekerja dengan efektif mendatangkan kebaikan bagi sesama kita, bagi diri sendiri, terutama bagi kemuliaan Allah. Para kekasih Kristus, hiduplah dalam kasih ini kepada Allah dan kepada sesama. Maka iman yang kita miliki
akan bekerja mengalir, bekerja dengan kuat kuasa Tuhan. Sungguh dengan demikian, iman inilah yang memuliakan Allah, membuat kita mengalami hal-hal yang terbaik dalam hidup kita dan bahkan bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kalau kami ingin memiliki iman-Mu, iman yang dahsyat, yang bekerja, yang tidak bisa gagal, yang tidak mungkin gagal, maka kami harus hidup dalam kasih-Mu, hidup oleh kasih-Mu. Di dalamnya ada kebenaran, kemurnian, dan ketulusan, sehingga buat iman kami bekerja sungguh mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu, kebaikan bagi sesama kami, kebaikan bagi diri kami yang memuliakan nama-Mu. Roh Kudus menolong setiap umat-Mu, sehingga kami sungguh mendasari hati dan hidup kami dalam kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kau sudah berkenan menyatakan kasih-Mu kepada kami dalam Kristus, sehingga kami yang sungguh bertuhankan Tuhan Yesus, kami sudah memiliki kasih-Mu. Dan tolong kami semua hidup dalam kasih ini, sehingga iman yang kami miliki boleh bekerja untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberkati bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Di mana berkah melangkah, iman yang berasal dari Allah, yang bekerja oleh kasih itu akan memanifestasikan dirinya. Bagi kemuliaan Allah, bagi sesamamu, bagi dirimu untuk kemuliaan Allah. Saya nyatakan berkat disah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, hiduplah dalam kasih Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka imanmu akan bekerja dengan efektif. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.